Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang kelima di bulan suci Ramadan ini, Allah telah banyak memberikan banyak kenikmatan buat kita. Nikmat sehat, nikmat untuk terus berjuang dalam melaksanakan apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang kita perjuangkan di bulan suci Ramadan ini, sehingga insya Allah kita akan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan, kita coba untuk merenungi apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai, agar kita bisa menggapai cinta Allah dan kasih sayang Allah. Sebelum ke sana, mungkin kita perlu mendefinisikan apa sih itu cinta. Banyak orang mengatakan cinta itu nggak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Cinta adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada yang dia cintai, yaitu dengan penuh semangat dan penuh rasa kasih sayang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zat yang patut kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Cinta juga berarti dialog. Cinta juga berarti kerinduan. Cinta juga berarti pertemuan. Sehingga kita ingin suatu saat ketika kita menggapai cinta Allah, maka akan suatu saat akan menjadi sebuah pertemuan yang sangat indah kepada yang kita cintai kelak. Untuk itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sungguh sangat waktu-waktu yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini, ya, dengan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan itu insya Allah sangat mudah bagi kita, karena suasana yang sangat mendukung kita memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sebuah dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran adalah sebuah komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan membaca Al-Quran kita akan meyakini, kita akan memahami, sekaligus mengamalkan. Maka orang-orang yang mampu memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran, orang-orang yang mampu mentadaburi isi Al-Quran, maka Allah akan mengangkat kemuliaan setiap manusia yang melakukannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menggapai cinta Allah dan kasih sayang Allah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Berzikir adalah mengingat Allah. Berzikir adalah mengingat dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan seluruh anggota badan kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Zikir juga merupakan obat penenang jiwa, obat penyakit hati. Orang yang banyak berzikir insya Allah akan banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Betapa janji Allah sangat luar biasa kepada orang-orang yang melakukan atau melaksanakan atau memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang bisa kita lakukan dalam menggapai cinta Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ya, Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini, ketika kita mampu melakukan, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, maka nilainya sama dengan kita melakukan ibadah-ibadah fardu. Ibadah-ibadah sunnah ini merupakan sarana kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat hadis Bukhari, Allah dikatakan, ya, hamba-hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jadi ketika kita ingin menggapai cinta Allah, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini. Ya. Insya Allah kita sudah paham bagaimana pahala Allah yang berikan kepada kita. Ibadah-ibadah sunnah sama dengan ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, mungkin ada banyak hal ya, tapi saya cuma sedikit memberikan tips yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai cinta Allah, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bahasa yang lain dikatakan bagaimana kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperkuat ketakwaan. Karena dengan ketakwaan itu insya Allah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya. Sehingga orang-orang yang menggapai cinta Allah, menggapai kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini, beberapa hal tadi yang saya ungkapkan. Dan ini insya Allah kita semua kader-kader dakwah ini sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya. Tinggal bagaimana kita melaksanakan dengan sepenuh hati kita dan sepenuh kekuatan jiwa kita. Sehingga kita berharap keluar dari bulan suci Ramadan nanti, maka kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Sehingga suksesnya seseorang dalam melaksanakan ibadah suci Ramadan akan terlihat pasca Ramadan bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan seseorang ini merupakan barometer diri kita, apakah kita mulia di hadapan Allah atau tidak. Nah, untuk itu keuntungan ketika kita bisa menggapai cinta Allah adalah yang pertama mendapatkan taufik. Taufik itu yaitu Allah itu akan menjaga pandangan kita, akan menjaga lisan kita, akan menjaga pendengaran kita, akan menjaga tangan kaki kita dari semua keburukan yang ada. Karena kita senantiasa dilimpahkan taufiknya. Sehingga apa yang kita lihat itu adalah sebuah kebaikan. Apa yang kita dengar adalah sebuah kebaikan. Dan apa yang kita rasakan adalah sebuah kebahagiaan. Apa yang kita rasakan adalah sebuah ketenangan jiwa. Dan kaki kita adalah untuk melangkah kepada hal-hal yang menuju kebaikan. Melangkah kepada hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keuntungan kita
menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu anugerah? Anugerah adalah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Maka dari itu, jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Maka setiap doa-doa kita Allah akan kabulkan. Allah akan ijabah karena tidak ada sekat di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi bahasan yang sedikit ini kita akan meraih, kita akan menggapai cinta kita, kasih sayang Ramadan ini hadir dalam relung-relung hati kita, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan mampu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah suci Ramadan ini, ibadah saum Ramadan ini sampai akhir perjalanan Ramadan kita kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat para pemirsa PKS TV, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Thank you.